Halo para penggemar dan kolega sahabat channel suyanto.id, kita ketemu lagi dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat dan sejahtera. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bersama Bapak Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat pagi Pak Direktur. Selamat pagi Prof. Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa suyanto.id. Terima kasih. Oke, apa kabar Pak Direktur? Katanya banyak yang teman-teman kita banyak yang kena COVID. Mudah-mudahan segera sehat kembali semuanya. Baik. Ya, insya Allah Pak Suyanto. Jadi mudah-mudahan kondisi kawan-kawan ini segera pulih yang sedang terpapar COVID. Iya. Dan kita yang sehat tetap harus konsisten untuk menjalankan protokol kesehatan. Iya, amin. Ini Pak Direktur, saya sering banyak ditanya dari guru, terutama saudara-saudara para penggemar suyanto.id, tema kita ini masih seputar P3K, yaitu pengangkatan guru ASN berskema P3K. Nah, Pak Direktur, ada pertanyaan, sejauh mana persiapan kita dari saat sekarang untuk melangkah sampai pada hari H pendaftaran dibuka, Pak Direktur? Bisakah itu diinformasikan? Baik, terima kasih Pak Profesor Suyanto, Bapak Ibu sekalian, pemirsa suyanto.id. Memang rekrutmen honorer menjadi P3K ini paling banyak menyita perhatian kita, tidak hanya di Kemendikbud, di Parlemen juga seperti itu, apalagi di masyarakat. Beberapa informasi penting seputar pelaksanaan rekrutmen honorer menjadi P3K. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tanggal pelaksanaan pendaftaran, kemudian isu tentang passing grade, itu semuanya masih menunggu Permen Pan RB. Jadi kalau sekarang sudah beredar informasi di sosmed tentang passing grade, itu adalah informasi liar, karena belum ada peraturan menteri yang terbit terkait dengan itu, termasuk juga tanggal pendaftaran. Yang kedua, sejatinya yang menjadi concern bagi Bapak Ibu para honorer itu adalah menyiapkan diri. Dan di pertemuan yang lalu Prof. Suyanto sudah saya sampaikan bahwa rekrutmennya kan ada kompetensi teknis, ada manajerial, ada sosiokultural, dan nanti akan ada wawancara secara online. Nah, Bapak dan Ibu, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menyiapkan diri. Dan terkait dengan ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, sebagaimana informasi yang pernah disampaikan, akan membantu para guru honorer ini untuk bisa menyiapkan diri. Dan kemarin dalam pembahasan di internal kami, insya Allah di awal bulan Maret, itu latihan atau bimbingan teknis untuk menyiapkan guru honorer dalam seleksi ini, insya Allah akan publish dan bisa diikuti oleh para guru honorer. Ya, saya kira memang informasi hoax itu berkeliaran soal PPK ini, Pak Direktur. Sehingga dengan penjelasan ini mudah-mudahan guru kembali tercerahkan kembali. Jadi insya Allah. Ya, dan saya kira Suyanto ID ini akan sangat membantu, Prof, untuk memberikan informasi-informasi akurat. Ya, insya Allah. Jadi ikuti terus di sini di suyanto.id. Mudah-mudahan informasi selalu akan saya minta kepada Pak Direktur setiap minggu atau setiap 10 hari ada update. Nah, sekarang kan sudah beredar seperti misalkan saja bagaimana guru harus mengerjakan soal, beredar soal. Saya kira itu mungkin itu perlu oleh guru honorer dicoba mengerjakan, atau menurut Pak Direktur nggak usah kalau hal seperti itu? Ya, kalau untuk dalam rangka latihan silahkan ya.
Ya, terutama yang terkait dengan kompetensi teknis, Bapak Ibu guru ya. Kalau manajerial dan sosiokultural itu kan kompetensi yang sudah melekat pada Bapak Ibu sekalian. Di dua hal itu tidak ada jawaban benar salah, tapi yang tergali adalah karakter dari Bapak Ibu sekalian. Jadi belajar, menyiapkan diri itu yang lebih Ya, penting untuk belajar. ya, terutama belajar untuk pengetahuan teknis. Kalau soal Ya. leadership, entrepreneurship, culture itu kan memang sudah keseharian melekat pada diri kita. Saya kira nggak bisa diubah dalam waktu 3 jam atau 2 jam. Itu sudah hampir mirip apa ya, menjadi bagian dari hidupnya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Direktur, bagaimana kalau misalkan saja ada guru honorer yang dicatat di di Sleman misalkan saja. Dia ingin mendaftar di kabupaten lain. Apakah itu diperkenankan tidak? Itu banyak pertanyaan yang seperti itu. Pak Direktur. Ya. Baik, terima kasih Prof. Sianto. Kalau ditanyakan boleh apa tidak, jawabannya boleh. Tetapi kalau diukur peluangnya itu menjadi lebih berat. Kenapa? Karena skemanya Bapak Ibu akan prioritas untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal dari tempat Bapak Ibu mengajar. Sehingga kalau Bapak Ibu memilih di kabupaten asal tempat Bapak Ibu mengabdikan sebagai honorer, maka yang menjadi PR bagi Bapak Ibu adalah mencapai passing grade. Bapak Ibu tidak perlu bersaing dengan peserta yang lain. Selama Bapak Ibu masuk memenuhi passing grade, maka Bapak Ibu akan prioritas penempatan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Tetapi kalau mengambilnya di kabupaten lain atau ada dari yang peserta dari luar, maka di situ selain harus memenuhi passing grade, maka harus juga menjadi peserta dengan nilai tertinggi di tempat penugasan yang dipilih nanti. Gitu. Jadi keuntungannya menjadi berkurang kalau mengambil di daerah lain. Ya, saya kira saya sarankan nggak usah ke kabupaten lain. Mungkin ke kabupaten lain itu besok-besok kalau sudah P3K baru melakukan aplikasi untuk pindah secara reguler. Mungkin bisa begitu Pak Direktur. Ya, ini kan sebenarnya kebijakan afirmasi yang diberikan oleh pemerintah ya, yang tetap memprioritaskan tempat asal dari Bapak Ibu guru honorer itu memberikan pengabdian. Oke, jadi jangan coba-coba pindah dari dapodik guru mengajar di daerah asalnya ke pindah yang lain karena menurut Pak Direktur itu mengurangi, mempersempit probabilitas untuk bisa masuk. Nah tadi Pak Direktur bilang yang penting memenuhi persyaratan passing grade. Apakah kalau passing grade itu nggak perlu bersaing, tapi kalau di tempat lain perlu bersaing dengan angka-angka mungkin yang ada di atas passing grade begitu ya Pak Direktur? Iya, jadi kan honorer yang bisa mengikuti seleksi menjadi P3K ini kan honorer baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Termasuk juga tenaga honorer kategori 2. Di samping itu, guru yang tidak terdaftar di Dapodik, kalau dia memiliki sertifikasi pendidik, dia juga akan ikut seleksi. Nah, di dalam skema pendaftaran, nanti kan peserta itu memilih kabupaten, tidak memilih sekolah. Nah, bagaimana cara yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penempatan? Maka salah satu indikator yang dipakai adalah memprioritaskan guru-guru untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal. Dan dengan memenuhi passing grade, maka berarti guru itu sudah mendapatkan prioritas. Meskipun dia bukan menjadi peserta yang terbaik di situ, tapi kalau lolos passing grade, maka dia akan prioritas. Oh ya, nah itulah trik-trik yang harus diikuti oleh para guru honorer yang ingin menjadi PPPWK. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi guru, Pak Direktur, guru itu ada yang berpendapat
utamakan yang memiliki sertifikasi pendidik. Kemudian yang lain yang nggak punya itu mengatakan bahwa mengapa kita dipersaingkan dengan orang yang memiliki sertifikasi pendidik. Padahal kita ini di guru negeri yang untuk mendapatkan sertifikasi pendidik itu lebih kecil kesempatannya dengan guru swasta pada masa-masa lalunya. Ini gimana cara menengahi keinginan yang seperti itu, Pak Direktur? Baik, seperti tadi saya sampaikan, Prof. Suyanto, bahwa tidak ada mempersaingkan antara honorer dengan mereka yang memiliki sertifikasi pendidik. Karena untuk penempatan, untuk sampai lolos, honorer itu cukup dituntut memenuhi passing grade. Jadi selama sudah memenuhi passing grade, maka akan prioritas untuk mendapatkan penempatan. Oh, jadi sebetulnya sertifikasi pendidik itu tidak berbicara di sini. Jadi nggak perlu dicemaskan oleh mereka yang belum memiliki, Pak Direktur. Ya, tidak perlu dicemaskan. Hanya dia punya peluang untuk dia bisa ikut dalam seleksi ini. Selama honorernya itu bisa memenuhi passing grade, maka dia akan mendapatkan penempatan di sekolah asal tempat mereka selama ini melakukan pengabdian. Jadi kalau boleh dikatakan sebenarnya bersaingnya itu bersaing dengan dirinya sendiri, tidak bersaing dengan orang lain. Iya. Bersaing untuk lolos passing grade saja. Ya, betul. Ya, itulah yang harus diperhatikan oleh para honorer. Anda semua harus mempersiapkan diri untuk memiliki kemampuan berada pada passing grade. Kata Pak Direktur tadi, istilahnya adalah bersaing dengan dirinya sendiri. Itu saya kira suatu peluang yang luar biasa. Sehingga nggak perlu cemas bahwa Anda tidak punya sertifikasi pendidik, karena yang digunakan adalah passing grade, terutama adalah untuk pengetahuan teknis tadi yang sudah dijelaskan. Nah, oke lah, Pak Direktur, saya kira informasi itu sudah terjawab. Kecuali ada pertanyaan lain lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa menjelaskan dan tentu ketika ada informasi berikutnya kita akan sampaikan kepada para guru honorer ini. Terima kasih atas kebersamaannya, Pak Direktur. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses selalu untuk guru honorer Indonesia. Terima kasih. Amin.